Selamat pagi, Miss Suci. Selamat pagi, Mr. Santos. Apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat ya, Bu ya? Sehat. Pagi ini kayaknya cerah kali nih. Iya, Mister. Masih semangat ini. Masih semangat ya? Masih. Oke. Punya kelas nggak hari ini, Bu? Nanti ada, Mister. Nanti ya? Ada. Oke. Tadi hari ini aja punya kelas ya, Bu ya? Jadi saya tadi WA Ibu, ya tiba-tiba saya WA Ibu, menelpon Ibu, karena saya yakin dan percaya Ibu adalah salah satu guru yang paling tepat yang akan membantu menunjang kegiatan kami ini. Nah, kebetulan saya ini kan sedang berada dalam pendidikan guru penggerak angkatan ke-7. Nah, kita sudah sampai di modul 3.3 saat ini. Nah, ada tugas yang akan kami persiapkan untuk kegiatan ini, yaitu tentang mengambil video tentang coaching tentang supervisi akademik. Nah, rencana nih Miss Suci, hari ini rencana saya boleh nggak itu saya melihat Ibu mengajar di kelas? Oh, boleh sekali. Boleh ya? Boleh. Mungkin tapi saya rasa Ibu udah biasa ya disupervisi ya, dilihat atau apa gitu kan. Siap. Nah, kita mau melihat di kelas Ibu nanti bagaimana mungkin kayak proses mengajarnya, model pengajar yang diajarkan, materinya apa, terus bagaimana cara pengelolaan kelas dan yang lain-lainnya, metode apa nanti yang akan disampaikan. Karena saya yakin dan percaya Bu Suci di sini adalah salah satu guru yang sangat luar biasa. Itu mungkin sudah menjadi makanan Bu Suci lah mungkin ya dalam proses belajar mengajar. Nah, kalau boleh saya tahu, Bu Suci, rencana waktu yang bisa untuk disupervisi hari ini pagi ini bisa ya? Bisa, Mister. Jadi pagi ini bisa ya? Kebetulan ada jadwal. Oke, pagi ini ya. Iya. Oke, kasih. Terus apa tuh rencananya materi yang mau diajarkan nanti? Kalau untuk mata pelajaran itu tentang farmakognosi, materi. Farmakognosi. Ya, materinya tentang obat tradisional. obat tradisional. Iya. Apakah itu cara membuat obat atau bagaimana nanti itu Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini, Mister, kebetulan sekali untuk project based learning. PJBL. Iya, jadi di mana anak-anak ini nanti tujuan pembelajarannya adalah mampu untuk menganalisis cara pembuatan obat tradisional, kemudian merancang atau mendesain dari produk yang berasal dari obat tradisional, kemudian juga menyajikan hasil produk dari mereka yang mereka buat dari produk tradisional. Berarti itu adalah tujuan dari pembelajaran dari materi yang akan disampaikan hari ini. Benar sekali. Nah, saya sangat tertarik sekali. Tadi Ibu bilang bahwa model yang akan digunakan itu adalah PJBL, Project Based Learning. Iya. Artinya nanti apakah anak akan menghasilkan sebuah produk atau sebuah project atau gimana nih endingnya nanti ini gitu? Iya, endingnya memang nanti anak menghasilkan suatu produk dari sediaan farmasi ya, produk obat tradisional dan tentunya bervariatif ya. Gitu, Mister. Oke, setelah itu nanti anak-anak akan mendapatkan sebuah produk, mungkin itu untuk berapa kali pertemuan kali ya Bu ya? Iya, Mungkin tidak akan selesai dalam satu kali pertemuan, tapi mungkin berkelanjutan kali ya Bu ya. Nah, area pengembangannya nanti kemana tuh Bu yang akan dicapai? Setelah musim PJBL-nya selesai, apa tuh produknya mau diapain, tujuannya kemana dan lain-lainnya gimana gitu? Iya, tujuan pengembangannya adalah anak-anak ini kan nanti khususnya kita di SMK Abdullah Pekanbaru kan ada jurusan teknologi farmasi. Nah, di mana target anak-anak ini setelah lulus adalah bisa berwirausaha salah satunya dan mampu untuk menghasilkan produk-produk farmasi yang bernilai jual. Ya, jadi anak-anak sekreatif mungkin untuk kita stimulasi biar dapat menghasilkan produk-produk yang lebih inovatif tentunya. Jadinya kita berikan kebebasan setiap anak untuk berinovasi. Mereka mau buat atau mau mengembangkan produk apa, gitu, Mister. Tentunya dari obat tradisional. Oke, sangat menarik ya Bu ya. Iya, terima kasih. Pengembangannya nanti setelah menggunakan metode PJBL yang tadi. Iya. Nah, kalau boleh bocorin sedikit nggak Bu nanti kegiatan aktivitasnya di kelas itu seperti apa gitu? Nah, iya, oke Mister. Jadi untuk sekarang ini kan baru pertemuan pertama ya Mister. Jadi kalau untuk project berseni itu kan ada beberapa kali pertemuan dan insya Allah nanti untuk pertemuan nanti itu baru kita tahap awal untuk menstimulasi anak untuk
mengenal lebih dalam apa itu produk obat tradisional, apa itu obat tradisional, penggolongannya. Kemudian kita juga menampilkan produk asli dari obat tradisional itu sendiri, contohnya gitu. Jadi nanti juga saya akan bawa sampel asli dari obat tradisional, beberapa sampel. Contohnya seperti apa? Ada minyak sinergis, kemudian ada sirup muncul juga, ada jamu juga. Gitu. Jadi ada 5 sampel nanti insya Allah yang akan saya tampilkan. Kemudian setelah itu saya memberikan video motivasi dan video untuk menstimulasi anak-anak ini agar lebih berinovasi. Kira-kira mereka bisa untuk mendesain produk apa ya, mau buat produk apa ya dari diskusi mereka gitu. Berarti kreativitas dari mereka sudah mulai dituntut dari awal gitu. Iya, benar sekali. Dan nanti juga di sana saya akan bagi 4 kelompok, Mister. Dan kelompok ini memang dari awal masuk itu memang sudah saya bagi berdasarkan dengan gaya belajar siswa atau learning style. Jadi saya pakai aplikasi Aku Pintar, kemudian saya melihat hasil dari anak-anak didik saya, kemudian saya kelompokkan berdasarkan dengan gaya belajar siswa saya. Berarti berbagai kelompoknya sudah mulai melakukan berdasarkan gaya belajar dia gitu. Benar, kan. Jadi iya. menggunakan aplikasi apa tadi Bu? Aplikasi Aku kita gunakan Pintar. Aku Pintar gitu Iya. kan. Artinya mungkin ada beberapa kayak kuesioner lah gitu Iya. ya, yang di Aku Pintar itu. Iya. Oke, sangat tertarik sekali Bu dan sangat menarik sekali. Kayaknya nggak sabar nih saya untuk melihat proses belajar mengajarnya di Oke, kelas boleh, Ibu. boleh, Mister. Oke, jadi nanti sampai berjumpa kita ya Bu ya di Iya, kelas. boleh, Terima Mister. kasih, terima kasih Miss Suci. Sampai Iya. berjumpa nanti di kelas. Baik, Mister. Ya, nih semoga sukses selalu. Iya, sama-sama, Ya, Mister. terima kasih Miss Suci. Iya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Boleh saya berpantun dulu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini? Boleh. Mahal harganya si batu bacan. Cakepnya mana? Oke, ulang ya. Mahal harganya si batu bacan. Bacan dibeli, hijau warnanya. Salam pembuka Ibu ucapkan. Semoga anak-anak Ibu semua dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak Ibu semua? Baik, Bu. Moodnya bagus? Ada yang nggak bagus moodnya? Ada yang patah hati? Siapa? Oke, ya, biar suasananya lebih mencair ya. Karena sebelumnya kebiasaan kita adalah menanyai kabar langsung ya. Ini kita gimana kalau kita nanyain kabar pakai media Jamboard? Setuju nggak? Setuju. Sudah bisa pakai Jamboard? Sudah. Ya, Ibu sudah siapkan linknya ya. Bagaimana perasaan anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Lagi kita lihat, alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sehat walafiat. Alhamdulillah kurang baik. Oke, terima kasih anak-anak Ibu semua. Alhamdulillah dalam keadaan baik-baik saja, moodnya juga baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Silakan dalam selaku ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, Bro. Roll line. Roll side. Oke, ada yang tidak hadir anak-anak Ibu pada pagi hari ini? Teman-temannya hadir semua? Baik, bagus sekali, terima kasih ya. Oke, sebelum Ibu mulai masuk kepada materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin mengulang kembali tentang pembelajaran kita minggu lalu. Kira-kira anak-anak Ibu masih ingat
pelajaran kita mulai. Minggu lalu tentang materi apa? Siapa yang ingat? Benar sekali ya. Apa itu amilum? Sekarang siapa yang berani tunjuk tangan ya? Apa nama lain dari amilum solain? Oke, dalam pati kentang, benar? Ya. Sekarang pati ziniberis. Pati jahe. No, yang lain lagi adalah pati jahe, benar? Kasih plus dulu dong untuk teman-teman. Sebelum Ibu memberikan materi atau memaparkan materi kita pada pagi hari ini, Ibu akan memaparkan kompetensi dasar kita pada pagi hari ini adalah 3.9 menganalisis sediaan obat tradisional. Nah, tujuan pembelajarannya adalah ya, nah ini nanti yang tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kita beberapa tahapan berikut ya. Yang pertama adalah peserta didik diharapkan mampu untuk menganalisis ya bagaimana cara pembuatan obat tradisional melalui standar literatur maupun internet dengan model pembelajaran project based learning. Sebelum pembelajaran dimulai ya, untuk memotivasi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin anak-anak Ibu melihat sebuah video ya. Silakan nanti anak-anak Ibu lihat, kemudian ditarik kesimpulan kira-kira video ini maknanya apa ya? Oke, ada yang bisa menyimpulkan kira-kira maknanya dari video tersebut apa ya? Bahwasanya kita harus mencoba sesuatu, bahkan sesuatu hal yang kita takuti. Karena belum tentu hal yang kita takuti itu berupa hal yang buruk. Bisa jadi itu suatu hal yang baik dan dapat menjadi suatu kemajuan bagi. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ada yang mau menambahkan? Benar sekali, kita kasih plus dulu buat jalan. Jadi, anak-anak itu jangan takut mencoba sesuatu hal yang baru ya, karena kita nggak tahu apakah itu belum tentu itu buruk untuk kita ya. Mana tahu seperti video tadi, malah justrunya dia mendapatkan sesuatu sesuatu yang mengasihkan, menyenangkan dan sesuatu hal yang baru yang menguntungkan untuk mereka ya. Oke, dengarkan temannya. Dan pada flashcard tersebut terdapat scan barcode. Di sini kita bisa scan barcode yang terdapat pada flashcard, dan di sini akan muncul yaitu Caryophyllus. Caryophyllus itu nama lainnya cengkeh dan nama tanaman asalnya Menia Caryophyllus dan keluarganya Myrtaceae. Jadi dengan flashcard ini kita jadi mudah belajar dengan pengetahuan baru yang kita belum tahu. Oke. Periksa tadi, penyakit bisa dicegah dengan mengkonsumsi asupan yang baik untuk tubuh seperti sayuran dan buah-buahan serta rempah-rempah yang kaya akan manfaat. Rempah-rempah tersebut bisa diolah menjadi penganan sehat atau minuman herbal yang dikenal dengan jamu. Tradisi minum jamu memang sudah ada sejak dulu. Istilah jamu berasal dari bahasa kuno, jampi atau usodo, yang artinya penyembuhan. Melalui varian jamu, Raijo menyasar seluruh kalangan, baik tua maupun muda, agar minum jamu dapat menjadi tren gaya hidup sehat yang tak kalah modern dengan minuman kekinian. Oke, ya sudah terbayang mau mendesain project apa kita? Sudah. Tadi paham sampai sejauh ini? Nanti kalau tidak paham boleh ditanyakan ya. Nah, rencana jadwal rangkaian kegiatan pengerjaan proyek ya meliputi mendesain proyeknya. Kira-kira mau buat apa ya untuk obat tradisionalnya, kemudian menyusun jadwalnya, kemudian membuat produk obat tradisionalnya, dan tentu ini tidak akan tuntas dengan satu kali pertemuan kita pada pagi hari ini, dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek ya. Selama proses mengerjakan proyek, peserta didik akan selalu dipantau oleh guru pembimbing di mana akan memonitor kemajuan proyek yang sedang dikerjakan, baik itu lewat WhatsApp group ya
pembuatan proyek tersebut terlaksana dengan baik atau tidak. Kemudian guru membimbing jika mengalami kesulitan, jadi anak-anak itu bisa aktif untuk bertanya, baik itu bertanya langsung maupun lewat WA ya, atau WhatsApp group ya. Kemudian perkembangan proyek yang dikerjakan didokumentasikan, baik itu foto dan video untuk setiap kegiatan pelaksanaan dan terlampir. Ya, jadi ada foto dokumentasi, baik itu foto maupun videonya ya. Nah, jika proyeknya sudah atau produknya sudah terbentuk atau terbuat, ya saatnya adalah menguji hasil. Menguji hasil ini peserta didik mempresentasikan proyek yang sudah dikerjakan dalam bentuk pembuatan video, pembuatan produk obat tradisional maupun membawa langsung produk tradisionalnya. Ya, kamu paham sampai sejauh itu? Sudah. Berikan waktu kurang lebih berapa? 15 menit? Cukup. Oke, boleh langsung bekerja. Nanti kalau ada yang tidak paham boleh tanyakan dengan ini. Kira-kira membuat apa? Produknya apa? Nanti di trial dulu ya, pakai gula tebu atau gula putih, karena dua-duanya mana yang lebih besar manfaatnya untuk kesehatan. Nanti dituangkan di LKPD-nya ya. Sudah siap anak-anak ibu? Sudah? Sudah? Sambil menunggu temannya kalian. Halo, halo. Ya, tolong diperhatikan sebentar ya. Sebelum nanti presentasi ke depan, agar tercapai penilaian keterampilannya ya. Untuk penilaian keterampilannya itu ada aspek yang dinilai. Yang pertama adalah ketepatan pemilihan bahan dan alat ya. Baik itu bahannya yang mudah didapat ya. Jangan nanti bahannya yang susah didapat ya. Nanti menyulitkan kalian untuk mendapatkan bahan-bahannya. Kemudian alat-alatnya juga ya. Kalau bisa ada alat yang digunakan di laboratorium kita, digunakan saja alat-alatnya ya. Kemudian ketepatan pembuatan desain perencanaan proyeknya ya. Apakah sudah tepat ke dalam golongan obat tradisional atau tidak, atau justru ke produk yang lainnya ya. Itu nanti akan menjadi poin penilaian ya. Kemudian penyusunan jadwal, kemudian juga pelaporan perkembangan proyeknya. Jadi anak-anak ibu harus intens ya untuk melaporkan perkembangan proyeknya ya. Kan kita ada WhatsApp group, jadi anak-anak ibu bisa menggunakan WhatsApp group untuk melaporkan perkembangan proyeknya ya yang dibuat. Kemudian nanti baru terakhir pada minggu berikutnya setelah produknya sudah jadi, baru pemaparan hasil produknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arabella. Saya perwakilan dari kelompok 1. Saya dengan kelompok saya memiliki ingin membuat yaitu jamu yang dinamakan jagutet. Yang terdiri dari komposisi atau zat aktifnya itu ada jahe, ada serai, temulawak, kunyit, dan juga kami menambahkan gula jagung. Khasiat dari jamu kami itu yang pertama dari serainya. Serai itu kaya akan antioksidan yang dapat melawan radikal bebas yang dapat merusak sel. Yang kedua, temulawak. Temulawak memiliki senyawa terpenoid, kurkuminoid, dan memiliki sifat antioksidan juga. Selanjutnya, kunyit. Kunyit juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh karena mengandung zat kurkumin. Terus, produk kami ini juga dapat mengurangi nyeri saat haid, nyeri sendi, dan juga otot dikarenakan kami memiliki komposisi jahe. Dan terakhir yaitu tinggi serat, dikarenakan kami menggunakan gula jagung yang memiliki manfaat serat yang baik dan dapat menetralkan gula darah pada penyakit diabetes. Ada yang mau bertanya atau menambahkan? Silakan.
tadi namanya Bella? Jamu tes. Jamu tes. Oke, ya. Berarti itu minuman herbal ya? Herbal. Cukup? Cukup? Oke. Kita kasih aplaus dulu untuk Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua anak-anak ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pro dan Kedua akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait pembuatan proyek obat herbal obat tradisional dengan judul proyek kami yaitu jamu NKC. Ya, itu singkatan dari jamu, nanas, kayu manis dan cengkeh. Nah, kenapa kami jamu NKC sendiri itu saya ambil inspirasinya dari minuman herbal yang biasa saya atau ibu saya buat di kampung halaman saya. Jadi saya memutuskan untuk mengangkat itu ke dalam bentuk eksekusi yang lebih modern. Jadi dari tinjauan hasilnya sendiri itu berdasarkan tanaman yang tanaman yang kami gunakan yang diantaranya kayak kayu manis yang memiliki efek salah satunya itu sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh sehingga ya bagus untuk menjaga ke imunitas tubuh. Dan baiklah kami sendiri akan membacakan terkait saya sendiri akan membacakan terkait komposisi dan prosedurnya. Komposisi dulu boleh? Komposisinya sendiri kami sini menggunakan buah nanas. Ya mungkin untuk jenisnya sendiri belum ada penentuan tetap, tapi ya buah nanas aja dulu. Terus ada penggunaan cengkeh, kayu manis dan ya itu mungkin untuk formula standarnya hanya sekedar itu. Kita tambahkan kita dulu ya. Mungkin nanti kedepannya bakal ada pengembangan tersendiri dari kelompok kami, baik itu penambahan komposisi bahannya. Dan untuk prosedurnya sendiri cukup sederhana sebenarnya. Itu cuma kayak ya melakukan pemotongan dari daun nanas itu, kemudian dibersihkan untuk buah nanas ya. Buah nanas itu dibersihkan intinya, hilangkan zat-zat gatal kan umumnya nanas itu kalau dimakan mungkin ada rasa gatal atau apa. Dibersihkan dulu nanas itu dengan air, singkat dengan air garam. Dan selanjutnya bakal melakukan perebusan air yang dimana airnya itu bakal ditambahin dengan air gula sehingga dapat menciptakan rasa manis juga. Direbus dulu sampai mendidih. Jadi kalau udah mendidih bakal dimasukkan lagi nanti yang udah dibersihkan tadi direbus bersamaan dengan cengkeh dan juga kayu manis. Nah, nanti kalau udah terasa manis baru kami melakukan pengemasan. Oke, ini udah bagus-bagus sekali ya. Ada yang ada samwa, NKC, Jakutes, ya ini bagus-bagus sekali variannya ya. Oke, kita lanjutkan berarti minggu depan untuk pembuatan proyeknya ya. Berarti udah sepakat kita buat di laboratorium ya, di laboratorium SMK Abdurrahman Baru ya. Silakan nanti dipersiapkan untuk minggu depan ya. Jadi banyak sebenarnya ya, bisa kita tarik kesimpulan dari pertemuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa banyak sebenarnya desain produk obat tradisional yang bisa kita rancang, yang kita bisa kombinasikan ya dengan lebih baik. Apalagi sekarang tugas kita adalah bagaimana masyarakat itu suka untuk meminum jamu ya, dan tidak ada lagi pemikiran masyarakat itu bahwa jamu itu pahit, jamu itu asam, jamu itu tidak enak ya. Oke, terima kasih sekali untuk partisipasi anak-anak ibu pada pagi hari ini ya. Ada lagi yang mau menambahkan atau menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak? Oke, di LKPD-nya Ibu lengkapi dengan latihan ya, latihan sumatif. Di situ adalah tujuannya untuk pematangan materi anak-anak Ibu agar lebih bagus lagi, agar lebih paham lagi tentang materi obat tradisional. Bisa dikerjakan di rumah ya. Bisa dikerjakan di rumah, kemudian nanti dikumpulkan pada minggu depan ya. Sudah paham? Paham. Nah, sebelum Ibu akhiri
ya, ibu ingin melakukan refleksi terlebih dahulu untuk anak-anak ibu. Kira-kira menurut anak-anak ibu semua, apakah masih ada yang belum dipahami dan belum dimengerti? Apa hal yang paling anak ibu kuasai setelah pembelajaran ini? Siapa yang bisa membantu? Apa hal yang paling dikuasai setelah pembelajaran ini? Dalam? Bahwasanya kalau kita hari ini mempelajari terkait obat-obat tradisional, dan obat-obat tradisional itu bukan hanya yang sudah kita tahu mungkin jamu aja ya, bahwa juga terdapat obat herbal standar maupun bentuknya fitofarmaka, dan juga perlunya kita mempelajari ini sebagai bentuk termasuk juga kebagian pelestarian, karena kan di masa sekarang itu obat tradisional ini mungkin udah banyak yang ditinggalkan karena nggak sesuai zaman, makanya perlu juga kita. Oke, benar sekali. Kasih aplaus saja. Ada hal yang masih membingungkan? Ada yang masih bingung dengan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tidak? Jawab. Alhamdulillah ya. Oke, ya. Terima kasih untuk refleksinya. Linknya, boleh anak-anak ibu bantu ibu untuk mengisi refleksi. Linknya sudah ibu sharekan ke grup WhatsApp kita, ya. Tapi di rumah atau pada jam istirahat, mohon bantuan anak-anak ibu untuk mengisi link dari refleksinya ya. Mohon bantuannya. Oke, sebelum ibu akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, biar refresh sedikit, ada yang mau kasih pantun ke ibu nggak? Saya mulu. Oke, Galang, silakan Galang. Burung tutut, burung pelatuk. Warnanya indah, menarik. Wahai ibu guruku yang sangat cantik, cara mengajarnya sangatlah menarik. Oke, karena Galang tadi udah berpantun tentang burung, ya, ibu balas deh, ya. Oke. Burung dara, burung cendrawasih, cakep. Bisa dicari di Papua, cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Suci. Selamat siang, Mr. Santos. Apa kabar Bu Suci? Alhamdulillah sehat, Mr. Alhamdulillah sehat. Kembali lagi ya kita berjumpa ya. Iya, ya. benar. Kemarin kita sudah berjumpa pada saat praobservasi, yaitu sebelum kita melakukan observasi saat melihat dalam Bu Suci melakukan proses pembelajaran di dalam kelas. Iya. Nah, kemarin di praobservasi kita sudah diskusi panjang lebar tentang apa yang akan diimplementasikan pada saat proses pembelajaran. Terus di observasi juga kita di kelas kita juga sudah melakukan observasi. Nah, sekarang kita berjumpa lagi pada saat pasca observasi. Nah, di mana kemarin Bu Suci? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, semua proses pembelajarannya berjalan dengan baik. Oke. Ada kendala nggak pada saat melakukan proses pembelajaran kemarin? Kendalanya mungkin hanya keaktifan anak-anak saja lebih sedikit harus ditingkatkan untuk kedepannya misalnya. Oke, jadi sedikit catatan bahwa untuk meningkatkan keaktifan Ya, pembelajaran anak-anak. misalnya keaktifan yang kurang dari anak-anak kemarin seperti apa ya? Jadi merujuk dari materi pembelajaran saya yang obat tradisional. Jadi kan anak-anak itu memang bertugas untuk menganalisis cara pembuatan obat tradisional. Setelah menganalisis, mereka juga merancang suatu produk obat tradisional. Kemudian setelah merancang, kemudian mereka menyajikan dan kemudian yang terakhir baru nanti mengevaluasi. Nah, kemarin itu kita udah sampai di tahap
menyajikan, tapi baru menyajikan secara prosedural saja seperti apa rancangan obat tradisional yang akan mereka buat ya. Kemudian yang kurangnya adalah mungkin pada saat teman-temannya presentasi di depan menampilkan mau project apa yang akan teman-temannya buat gitu. Nah mereka kurang merespon gitu apakah tentang rancangan proyek teman-temannya gitu. Oke. Jadi kurang sedikit aktif gitu. Sedikit. Jadi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Suci dan siswa-siswa di kelas kemarin itu mengacu nggak kepada tujuan yang diharapkan gitu? Artinya apa? Sesuai nggak dengan tujuan pada proses pembelajaran apa yang diharapkan? Sesuai dengan Kemarin tujuannya apa ya? Ya, tujuannya di sini adalah menganalisis pembuatan produk obat tradisional, kemudian juga mereka merancang pembuatan obat tradisional, kemudian menyajikan, kemudian terakhir baru mengevaluasi. Jadi sesuai dengan apa kemarin tujuannya tercapai ya? Tercapai. Ya? Jadi tercapai tujuannya tentang apa yang diharapkan, bagaimana menganalisis obat tradisional tersebut. Ya. Nah ada kemarin selain dari masalah keaktifan, ada nggak teridentifikasi masalah-masalah yang lain dalam misalnya bagaimana siswa itu agak begitu susah dalam menganalisis obat, atau mereka nggak tahu mungkin jenis obat-obatan apa, atau mungkin sejenis kemarin arahnya ke minuman ke makanan atau ke minuman atau herbal atau gimana? Herbal. Baik itu pangan maupun minuman herbal itu Nah ada kendala nggak? Kalau seandainya kita identifikasi masalah terhadap apa yang dilakukan anak, dapat kendala nggak ya? Kendala tetapi tidak begitu berarti Mister. Jadi memang anak itu memang harus diarahkan dulu terlebih dahulu ini arahnya mau kemana. Kalau memang tidak diarahkan nanti mereka malah ngambang ke jajanan yang mereka sukai gitu. Jadi nggak masuk ke herbalnya. Mereka pengen produk herbal mereka tuh yang manis-manis, yang apa. Jadi tidak masuk ke obat-obat tradisionalnya. Jadi harus diarahkan sedikit saja anak-anak ini biar nanti rancangan mereka ini masuk kepada produk obat tradisional. Oke, jadi Miss Suci setelah mengidentifikasi masalah, terus dan sudah menyampaikan dalam proses pembelajaran di kelas, terus anak juga sudah tahu. Terus proses pembelajarannya kemarin kalau tidak salah memakai model PJBL ya. Yeah. Bisa dikupas ulang lagi nggak, Bu? Yeah. Kenapa Ibu alasannya mengambil model PJBL tersebut? Memang model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning, jadi memang berbasis project. Untuk obat tradisional ini saya rasa memang harus real, Mister. Memang harus anak-anaknya terjun langsung bagaimana cara mereka menganalisis cara pembuatan obat tradisional, kemudian juga merancang, kemudian juga menyajikan sampai kepada evaluasi. Jadi memang pilihan yang tepat yang saya ambil adalah menggunakan model pembelajaran project based learning. Oke. Jadi project based learning kemarin dari diterapkan. Iya. Nah, artinya apa? Kita tidak hanya sekedar untuk menganalisis karena ini berhubungan dengan PJBL, project based learning modelnya. Jadi tentu ada yang diharapkan dari PJBL tersebut kegiatannya. Nah, kalau boleh kita tahu itu nanti rencana aksinya atau kegiatan selanjutnya atau follow up-nya yang akan dilakukan dalam proses dalam proses pembelajaran ini, itu arahnya kemana nanti? Ya. Harapannya adalah tujuannya agar anak-anak ini terbiasa untuk berwirausaha, apalagi mereka adalah jurusan farmasi, jadi memang berwirausaha di bidang obat-obat, khususnya di sini adalah obat tradisional. Nah, tujuan akhir yang ingin dicapai adalah pada saat nanti mereka selesai menamatkan pendidikan mereka di SMK, mereka bisa berwirausaha tentunya dengan sesuai dengan bidang mereka di bidang farmasi dan obat tradisional. Seperti itu, Mister. Jadi ada strategi yang digunakan untuk mencapai itu gimana? Membiasakan mereka untuk yang pertama berdiskusi ya, kemudian juga membiasakan mereka menganalisis apa-apa saja sih yang mereka tahu tentang cara-cara pembuatan obat tradisional, kemudian juga disesuaikan dengan apa keperluan atau apa kebutuhan mereka pada era saat ini gitu. Karena dia finalnya nanti akan menghasilkan sebuah produk. Itu khususnya memberikan tenggang waktu nggak kepada anak, misalnya dalam berapa kali pertemuan atau dalam berapa minggu atau beberapa waktu lah untuk menciptakan sampai dari model pembelajaran ini sampai menghasilkan sebuah produk, itu kan berapa
punya tengah waktu berapa lama kira-kira? 3 kali pertemuan kita 3 kali pertemuan ya. Nah, 3 kali pertemuan untuk 3 kali pertemuan melakukan program pembelajaran ini dengan menggunakan PJBL. Nah, boleh kita tahu nanti bagaimana kita mengukur keberhasilan keberhasilan rencana dari aksi kita tadi itu. Misalnya kita punya waktu, strategi yang kita sudah gunakan, kita sudah punya waktu gitu kan. Mengukur standar keberhasilannya kemana tuh? Iya, jadi memang masuk ke dalam tujuan pembelajaran juga, yaitu mengevaluasi hasil akhir dari proyek yang mereka buat. Di sini saya menggunakan evaluasi menggunakan metode organoleptis. Jadi organoleptis itu nanti setiap kelompok itu akan mengevaluasi produk mereka, baik dari bagaimana baunya, rasanya, kemudian bentuknya. Nah, jadi setiap kelompok nanti mereka juga akan mencoba setiap proyek yang teman-teman mereka buat. Oke, karena tadi sudah kita berbicara bagaimana keberhasilan rencana aksi yang mungkin akan dilakukan oleh siswa kita nanti dalam PJBL ini. Nah, seandainya ada gangguan, seandainya ada gangguan, karena itu kita pengen dalam model pembelajaran ini kita tercipta sebuah produk terutama mengenai herbal. Seandainya ada gangguan, itu nanti bagaimana caranya Ibu mengatasi gangguan tersebut seandainya? Gangguan ada di ya, bisa jadi gangguan siswanya. itu mungkinnya bisa jadi pokoknya gangguan mungkin yang akan terjadi apakah dalam proses pembuatan produk tersebut ataukah dalam proses pembelajaran dia ataukah dalam proses melakukan, misalnya seandainya dia ada bermasalah terus dia curhat ke Ibu, ada plan A, plan B atau bagaimana mengantisipasinya? Ya, tentunya ada ya, Mister. Jadi memang kita selalu melakukan yang namanya refleksi. Jadi refleksi itu kita melihat ke peserta didik kita bagaimana apa kendala yang mereka hadapi sebelum proyek mereka berjalan gitu. Jadi kita selalu update di media sosial, di WhatsApp grup kita, menanyai perkembangan proyek yang anak-anak akan buat, yang anak-anak akan rancang. Di sana nanti akan terlihat apa kendala yang mereka alami, apakah dari segi bahan baku ataupun cara pembuatannya seperti itu. Sangat luar biasa ya, Iya, Suci ya. terima kasih, Mister. Jadi ternyata mudah-mudahan memang bisa diimplementasi oleh siswa Iya, kita ya. amin. Jadi dari tadi bagaimana kita menganalisa, terus mengatur beberapa strategi, terus juga kita bagaimana rencana aksi kita untuk melakukan hal itu tadi, bagaimana kita mengatasi gangguan. Nah, saya yakin Ibu pasti sudah sama siswa pasti sudah berkomitmen yang sangat luar biasa terhadap apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ini, terutama menggunakan model project based learning tadi. Nah, kalau boleh kita tahu komitmen seperti apa ya? Komitmen seperti apa, Mister? Ya, maksudnya komitmennya untuk menciptakan dengan model pembelajaran yang kita terapkan, terus anak-anak kita sudah belajar di kelas, karena nanti kita akan menciptakan produk itu kan. Nah, pasti mungkin mempunyai komitmen terhadap anak-anak. Oh ya, jadi memang karena kita juga punya laboratorium revolusi industri 4.0 yang sangat menunjang sekali, baik itu dari segi peralatan, kemudian saya memacunya ke anak-anaknya, memotivasi anak-anak ini loh. Saya menampilkan terlebih dahulu video motivasi untuk mereka, beberapa brand produk obat tradisional yang memang sudah sukses dan melejit, kemudian juga mengacu pada penggunaan atau konsumsi jamu pada era saat ini tidak lagi berkaitan dengan jamu yang rasanya pahit gitu, yang rasanya asam. Jadi saya menuntut anak-anak ini bagaimana menciptakan suatu produk jamu tetapi banyak disukai oleh banyak kalangan gitu, baik itu penambahan bahan baku yang memang banyak bermanfaat sebagai obat-obatan juga, tetapi tidak mengurangi rasanya yang juga enak gitu, Mister. Dan untuk menciptakan komitmen mereka supaya mereka benar-benar dan program ini terlaksana dengan baik nanti, walaupun dalam proses pembelajaran nanti dengan cara Ibu memberikan contoh-contoh dari brand-brand yang sudah terkenal bagi mereka begitu serius dan komitmennya ya kan untuk menciptakan sebuah produk gitu. Nah, nanti kan menurut Ibu gimana Bu? Kan itu kan model pembelajaran yang ada yang Ibu terapkan di dalam kelas, pasti ada Ibu, berarti kan sebagai gurunya pasti ada siswa. Nah, menurut saya ada kemungkinan nggak orang-orang yang akan terlibat
yang akan membantu untuk supaya komitmen itu terjalan dengan baik. Mungkin ada yang melibatkan siapa atau gimana? Kalau untuk prospek kedepannya kita akan melibatkan IBK ya, kemudian juga beberapa industri obat tradisional seperti kita juga ada Makaba, itu herbal dari kelor, tanaman kelor yang dibuat dalam variasi teh. Nah mungkin nanti kedepannya kita akan bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak industri obat tradisional dan saya rasa itu cukup memotivasi untuk peserta didik menciptakan produk-produk herbal. Oke. Mudah-mudahan mudah-mudahan berhasil ya Bu. Iya. Mudah-mudahan sukses karena saya lihat dari tadi mulai dari awal bagaimana menganalisa, terus rencana aksinya, komitmennya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Seandainya ada halangan, Ibu sudah menciptakan, Ibu sudah ada planningnya, planning A, B, C dan D, dan itu juga sudah sudah juga mengantisipasi dengan bagi siapa-siapa yang akan terlibat seandainya produk ini nanti jadi. Nah, jadi program itu jangka panjangnya sudah sangat luar biasa dan saya sangat bersyukur sekali berjumpa dan bertemu sama Ibu dan melihat proses pembelajaran Ibu, dan kita berharap kita tunggu gebrakan inovasi-inovasi dari Ibu lagi. Semoga sukses selalu. Baik, terima kasih Mister. Terima kasih Bu.